Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat hikmah Rum yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang pahlawan yang keberaniannya menggetarkan Romawi dan Persia, namun ketakwaannya meluluhkan hati para hartawan. Dia adalah Zubair bin Awwam, seorang sahabat mulia yang dijuluki Hawariyun atau pengikut setia Rasulullah SAW. Sosok yang keberaniannya hanya bisa ditandingi oleh keamanahannya. Dia bukan sekadar prajurit atau pedagang, melainkan perpaduan sempurna dari seorang pejuang di siang hari dan seorang ahli ibadah yang amanah di malam hari. Dia adalah satu dari 10 permata yang dijamin surga oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat silsilahnya. Zubair bin Awwam lahir dari garis keturunan yang mulia. Ayahnya adalah Awwam bin Khuwailid, dan ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi kandung Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya wafat ketika ia masih belia. Zubair kecil tumbuh di bawah asuhan ibunya, Sofiyah, yang dikenal memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa. Sofiyah mendidik putranya dengan didikan yang sangat keras, didikan spiritual dan militer. Ia menanamkan satu prinsip emas yang kelak menjadi ciri khas Zubair. Hilangkan semua ketakutan, kecuali rasa takutmu kepada Allah. Zubair tumbuh menjadi pemuda yang kokoh, tegas, dan tak kenal gentar, sebuah persiapan ilahi untuk peran besar yang menantinya di masa depan Islam. Dan puncaknya tiba pada usia yang sangat muda. Ketika cahaya Islam datang di kegelapan Makkah, Zubair tidak berpikir dua kali. Pada usia yang baru menginjak 15 tahun, ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, memeluk Islam. Ia tercatat sebagai salah satu dari 7 orang pertama yang menerima cahaya ilahi, as-sabiqun al-awwalun. Sebuah kehormatan agung dan sekaligus pembuka jalan ujian yang pedih. Keteguhan iman ini harus dibayar mahal. Di Makkah, kaum Quraisy memulai teror mereka. Di antara kisah-kisah penyiksaan sahabat, kisah Zubair adalah salah satu yang paling mengerikan. Bayangkan, ia pernah disiksa oleh pamannya sendiri. Beliau disekap di dalam tikar yang digulung, lalu tikar itu dibakar hidup-hidup dari luar. Asap panas mengepul, kulitnya terasa terbakar, dan napasnya sesak. Pamannya memaksa Zubair kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ia dipaksa berteriak, "Sebut Tuhan nenek moyangmu, murtadlah dari agama Muhammad." Namun, dari kobaran api dan asap yang mencekik, hanya terdengar satu jawaban yang tegas dari pemuda ini. "Demi Allah, aku tidak akan kembali kafir selamanya. Aku akan tetap setia pada Muhammad." Imannya lebih kuat daripada kobaran api. Penyiksaan fisik hanya menambah kokoh baja keimanannya, yang kemudian mengantarkannya pada sebuah momen krusial dalam sejarah. Ketegasan ini berujung pada peristiwa yang dicatat sejarah sebagai pedang pertama di jalan Allah. Di masa-masa awal dakwah, tersebar kabar bohong yang mengguncang Makkah. Rasulullah SAW telah terbunuh. Mendengar kabar itu, pemuda Zubair tidak menunggu konfirmasi. Ia tidak gentar, tidak ada keraguan sedikit pun. Seketika itu juga, ia menghunus pedangnya. Pedang itu adalah pedang pertama yang diacungkan dalam sejarah Islam dan berlari kencang menuju perkumpulan para pemimpin Quraisy. Tekadnya tunggal, membalas gugurnya Rasulullah dengan darah para pemimpin kafir. Di tengah jalan, Zubair bertemu Rasulullah SAW yang ternyata aman dan baik-baik saja. Melihat pedang terhunus di tangan Zubair, wajah Nabi terkejut, namun kemudian dipenuhi rasa takjub dan bangga. Rasulullah SAW memuji Zubair dan mendoakannya seraya bersabda, "Pedangmu yang pertama terhunus di jalan Allah adalah pedangmu ini, wahai Zubair." Sejak saat itu, julukan Hawariyun, pengikut setia, melekat pada dirinya. Sebuah julukan kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang sahabat. Kehadiran Zubair bin Awwam di medan perang adalah jaminan kemenangan. Ia tak pernah absen dalam pertempuran.
Ia adalah seorang furis, prajurit berkuda yang paling ulung, dan kehadirannya adalah momok bagi musuh. Di Perang Badar, ia menonjol sebagai salah satu prajurit paling gagah berani. Dikisahkan, ia mengenakan sorban kuning, dan karena keberaniannya, para malaikat turun membantu kaum muslimin dalam wujud yang menyerupai Zubair. Namun, keberaniannya yang paling epik tercatat di Perang Yarmuk. Perang Yarmuk, pasukan muslim saat itu dihadapkan pada puluhan bahkan ratusan ribu tentara Romawi. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit. Keraguan sempat menyelimuti barisan kaum muslimin yang melihat lautan musuh di hadapan mereka. Di saat genting itu, Zubair bin Awam, tanpa didampingi siapapun, berdiri tegak di garis depan. Beliau berteriak dengan suara menggelegar, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau menyerbu sendirian ke tengah pasukan Romawi yang mengerikan itu. Pedangnya berputar, membelah lautan manusia. Beliau menciptakan celah, memecah barisan musuh yang raksasa. Keberanian tunggalnya itulah yang memompa kembali semangat pasukan muslimin untuk bangkit dan menyerbu. Seolah-olah tanggung jawab perang dan kemenangan terpikul di atas pundaknya sendiri. Tubuh beliau menjadi saksi bisu kegagahan ini. Salah satu anaknya, Urwah, pernah berkata bahwa di tubuh ayahnya terdapat 3 bekas pukulan pedang yang sangat dalam, yang bisa dimasukkan jari ke dalamnya, dan salah satunya adalah bekas luka dari peristiwa di Yarmuk. Keistimewaan Zubair sebagai panglima perang tergambar pada keteguhan hatinya. Meskipun 100.000 orang menyertainya di medan perang, ia berperang seakan-akan sendirian. Atas segala pengorbanan dan kesetiaannya yang tak pernah pudar, Rasulullah SAW memberikan kehormatan tertinggi kepada beliau. Beliau bersabda, menggabungkan Zubair dengan sahabat mulia lainnya. Talhah dan Az-Zubair adalah tetanggaku di surga. Sayangnya, kisah pahlawan yang mulia ini berakhir dengan tragis, bukan di tangan tentara Romawi, melainkan di tengah konflik saudara. Pada tahun 36 Hijriyah, pecahlah Perang Jamal, sebuah konflik internal yang menyedihkan antara kaum muslimin. Zubair berada di kubu yang berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tengah berkecamuknya pertempuran, Khalifah Ali mendatangi Zubair, mengingatkannya pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang pernah mereka dengar bersama. Engkau akan memerangi Ali, padahal engkau dalam keadaan zalim, keliru. Hati Zubair bergetar. Beliau tersadar akan kekeliruan peperangan antar sesama muslim ini, dan seketika itu juga membuat keputusan terpuji, mundur dari medan pertempuran. Beliau meninggalkan barisan dan pergi sendirian. Namun saat beliau tiba di sebuah lembah bernama Wadi Saba dan sedang menunaikan sholat, dalam keadaan paling damai dan khusyuk, seorang pengkhianat bernama Amr bin Jurmuz menusuknya dari belakang. Zubair bin Awam, sang hawariyun Nabi, gugur sebagai syahid saat sedang menghadap Tuhannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat berduka dan kesedihannya atas gugurnya sahabat yang dijamin surga ini sangat mendalam. Setelah Zubair bin Awam wafat, barulah terkuak sebuah rahasia besar yang menjadi pelajaran terbaik tentang manajemen harta dan amanah dalam sejarah Islam. Ketika beliau wafat, Zubair meninggalkan hutang yang sangat besar, sekitar 2,2 juta dinar atau dirham, sebuah angka yang luar biasa besar pada masa itu. Namun, hutang ini bukanlah hutang untuk kepentingan pribadi. Zubair adalah seorang pedagang sukses, kaya, dan memiliki reputasi sebagai sosok yang sangat terpercaya. Banyak orang menitipkan uang, amanah, kepadanya tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan. Namun, Zubair memiliki kecerdasan finansial dan prinsip Islami yang tinggi. Uang tidak boleh diam dan tidak produktif. Jika uang hanya dititipkan, amanah, beliau tidak berhak menggunakannya, maka beliau mengambil langkah yang luar biasa. Beliau mendatangi para penitip itu satu persatu dan berkata, "Wahai saudaraku,
bolehkah uang ini saya ubah statusnya? Bukan lagi amanah, titipan, melainkan hutang, pinjaman. Dengan mengubah statusnya menjadi hutang, beliau bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya, sekaligus berhak penuh untuk menggunakannya demi investasi. Zubair kemudian menggunakan modal hutang ini untuk membeli aset-aset strategis, tanah, dan properti di lokasi-lokasi emas seperti Madinah, Kufah, dan Mesir. Beliau seorang pionir investasi syariah. Sebelum wafat, Zubair berwasiat kepada putranya, Abdullah bin Zubair, dengan pesan yang mengharukan, jual semua asetku dan lunasi hutangku. Disinilah kita menyaksikan keajaiban dari harta yang dikelola dengan penuh amanah dan kecerdasan. Ketika Abdullah bin Zubair mulai menjual seluruh aset properti yang dibeli ayahnya, total penjualan mencapai angka yang mengejutkan, lebih dari 50 juta. Nilai aset tersebut melonjak hampir 25 kali lipat dari modal hutang awalnya. Sebuah berkah investasi yang menunjukkan kemuliaan harta yang diperoleh dan dikelola secara halal. Abdullah bin Zubair mengikuti jejak ketakwaan ayahnya, menunjukkan kehati-hatian yang sempurna dalam menunaikan amanah ini. Saking hati-hatinya, Abdullah melunasi semua hutang tersebut. Kemudian, beliau melakukan tindakan yang mencengangkan, ia menunggu hingga 4 musim haji berturut-turut. Di setiap musim haji, di hadapan jutaan jamaah dari seluruh dunia, Abdullah berdiri dan mengumumkan dengan suara lantang, barang siapa yang masih memiliki piutang pada Zubair bin Awam, agar segera mengambil haknya sekarang. Beliau menunggu hingga yakin bahwa tidak ada satupun orang di muka bumi yang masih berhak atas harta Zubair. Setelah semua hutang lunas tuntas, barulah warisan dibagikan. Bahkan, sisa warisan yang dibagikan masih sangat melimpah. Jatah warisan untuk keempat istrinya saja, 1/8 harta setelah hutang dilunasi, masing-masing mencapai 1,2 juta. Sebuah kekayaan yang luar biasa. Para sahabat hikmah rum yang budiman, kisah Zubair bin Awam adalah sebuah peta jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Keberanian sejati adalah keberanian yang lahir dari keimanan yang hanya takut kepada Allah. Kecerdasan finansial sejati adalah menggunakan harta untuk kemaslahatan dan pertumbuhan dengan pondasi amanah dan kejelasan akad. Beliau mengajarkan, lebih baik mengubah status amanah menjadi hutang demi tanggung jawab penuh dan produktivitas harta. Harta yang berkah. Ketika seorang hamba menjaga amanah dengan sempurna, Allah akan melipat gandakan rezeki dan keberkahan dengan cara yang tak terduga, mengubah hutang menjadi warisan yang berlimpah. Semoga kita dapat meneladani keberanian, ketegasan, dan terutama keamanahan finansial dari sang Hawariyun Zubair bin Awam. Jadikan kisah ini sebagai motivasi. Jadilah pribadi yang berani, teguh dalam prinsip, dan amanah dalam setiap titipan, karena harta yang dikelola dengan takwa akan selalu membawa berkah yang melimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.